Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Pak, layar putih aja, Pak. Oh iya. Nah, Ini sekarang sudah kelihatan, Bu. ulang lagi. Belum, Pak. Ulang lagi. Oh. Oke, Pak, udah kelihatan, Pak. Nah, putih lagi, Pak. Ya, ini kelihatan nggak, Bapak Ibu? Belum, Pak. Layar putih. Belum, Pak. Sekarang sudah, Pak. Sudah. Oh iya. Bentar. Kelihatan nggak, Bapak Ibu? Enggak. Sudah. Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sekarang berganti sudah. Berganti belum? Belum, Pak. Bentar, ini rada susah. Ya, sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Wah, Pak. Ya. Oke, baik, Bapak Ibu, terkait dengan desain penelitian. Ya, desain penelitian itu ya memang perlu dirancang, Bapak Ibu, ketika akan memulai melaksanakan sebuah penelitian. Ya, jadi pada pertemuan kali ini beberapa desain penelitian kita akan diskusikan bersama. Ya, saran saya nanti Bapak Ibu pilih desain yang mudah saja untuk diterapkan pada penelitiannya Bapak Ibu. Nggak perlu desain penelitian yang susah-susah. Ya, cari yang paling mudah saja menurut Bapak Ibu yang mana. Karena itu nanti kebebasannya ada di Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, beberapa materi yang kita akan diskusikan diantaranya pengertian riset, desain riset, kemudian potensi bias pada riset. Ya, apa saja itu nanti kita lihat satu persatu. Terkait dengan pengertian riset, Bapak Ibu, pengertian riset, Bapak Ibu kira-kira pernah nggak melakukan riset, melakukan penelitian? Bapak Ibu ada yang pernah melakukan penelitian? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya. Membantu meneliti, melakukan pengamatan. Oh, ini ada pasien, kalau Bapak Ibu di puskesmas misalnya, setiap tanggal 25 ke atas itu banyak pasien yang hipertensi, banyak pasien yang diabetes. Tapi di tanggal-tanggal muda itu enggak banyak pasien-pasien yang seperti itu. Ya. Itu juga sebenarnya itu masuk kategori penelitian, Bapak Ibu. Ya, masuk kategori penelitian. Kemudian banyak lagi. Oh, setiap ada pasien baru dia menggunakan BPJS, nah pelayanannya
yang mereka dapatkan apa saja. Itu masuk kategori penelitian. Ya, jadi penelitian itu bisa dilaksanakan secara sederhana, bisa dilaksanakan secara rumit, ya tergantung Bapak Ibu. Sekarang kan ini lagi marak enumerator Riskesdas ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang terlibat. Nah, itu juga sebuah penelitian itu Bapak Ibu. Ya, membagikan survei, membagikan daftar pertanyaan terkait dengan masalah kesehatan, itu penelitian. Ya, walaupun laporan yang Bapak Ibu sampaikan mungkin belum terstruktur sistematis, tetapi itu merupakan sebuah penelitian. Ya, jadi pengertian riset itu penyelidikan yang lengkap atau ada eksperimen yang memiliki tujuan untuk menemukan fakta-fakta, menemukan bukti-bukti, ya, menemukan bukti-bukti, kemudian diinterpretasikan, disajikan secara benar, kemudian hasil akhirnya adalah mendapatkan sebuah kesimpulan. Nah, itu riset, mendapatkan sebuah kesimpulan. Jadi mulai dari apa yang dilakukan, oh saya menyelidiki, saya mengamati, saya melihat, ya itu bagian dari proses penelitian. Kemudian ditemukan fakta baru, misalnya oh ada gejala apa sekarang itu filariasis, ya. Di Puskesmas kan ada program filariasis, pengentasan filariasis, yaitu ditemukan fakta-fakta baru apa saja terkait dengan filariasis. Nah, kemudian kesimpulannya apa dari Bapak Ibu setelah Bapak Ibu melakukan pengamatan sekian lama? Itu bagian dari proses penelitian. Nah, kita mulai masuk pada sebuah rancangan penelitian. Bapak Ibu, kalau menurut saya ini adalah rancangan penelitian yang sepatutnya Bapak Ibu bisa dalami, bisa pelajari lebih jauh, karena desain ini adalah desain yang paling direkomendasikan. Ya, satu dari mulai peneliti itu akan melakukan apa terhadap populasinya. Satu, populasi penelitian itu akan melaksanakan percobaan atau tidak pada penelitiannya. Kemudian yang kedua, peneliti akan melakukan implementasi atau tidak pada respondennya. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi apakah peneliti itu mau memberikan intervensi atau tidak kepada responden. Nah, penelitian yang paling mudah itu penelitian yang tidak melakukan intervensi, Bapak Ibu. Penelitian yang tidak memberikan intervensi, namanya penelitian penelitian studi observasional. Ini yang paling mudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup mengamati, cukup memotret saja. Nah, kemudian dari penelitian itu tidak usah pakai pembanding. Ya, jadi pilih yang tidak-tidak aja. Nah, itu namanya berarti studi deskriptif. Metodenya nanti bisa laporan kasus, bisa studi cross-seksional, bisa studi ekologi kayak gitu. Kalau yang lainnya, nah itu agak rumit.
Ya, misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian studi observasi, tetapi menggunakan kelompok pembanding dibandingkan kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu orang yang misalnya punya BPJS, kemauan berobatnya bagaimana. Kelompok B orang yang tidak memiliki BPJS, kemauan berobatnya bagaimana. Nah, itu nanti dibandingkan Bapak Ibu, karena ada pembanding, studinya beda. Ini analitik, ini deskriptif. Metodenya pun sama, tapi ini relatif jumlah respondennya akan lebih banyak karena harus membandingkan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Berbeda dengan yang tadi, yang deskriptif, yang tidak ada studi, tidak ada responden pembandingnya, itu cukup satu kelompok. Misalnya ini cukup 50 orang, berarti kalau yang studi analitik ini harus 100 orang, harus 2 kali lipat. Nah, saran saya yang merah ini yang Bapak Ibu pilih. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, kalau tadi kan ini tidak ada kelompok, tidak ada intervensi ya. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian ada intervensinya, namanya studi eksperimen. Studi eksperimen itu nanti dipilih pengambilan sampelnya itu acak atau tidak. Ya, ini acak. Ya, ini tidak. Tidak acak itu berarti spesifik. Spesifik kelompok yang tidak mendapatkan imunisasi misalnya. Itu berarti spesifik pada kelompok ini. Atau ini kelompok perempuan misalnya yang random ya. Perempuan pasangan usia subur pada usia produktif, pada usia reproduktif misalnya. Berarti siapapun perempuan yang usianya 20 sampai 35 tahun masuk menjadi sampel gitu. Ya, sampai sini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu, kita pelan-pelan saja. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Yo, hati-hati. Yo, hati-hati ya. Oke. Yo, hati-hati. Kok hilang? Benar, Bapak Ibu. Hilang malah. Ya, berikutnya Bapak Ibu tentang kalau tadi sudah pengertiannya kita sudah, ya sekarang kita ke desainnya. Desain risetnya. Satu Bapak Ibu, ada beberapa desain riset yang ini desain lanjutan. Desain lanjutan dari desain yang pertama tadi. Yang pertama ada studi namanya studi eksperimen. Eksperimen itu ada intervensi, ada perlakuan yang diberikan kepada responden. Ya, ada perlakuan. Misalnya perlakuannya apa? Perlakuannya misalnya kompres hangat, kompres dingin pada pasien yang panas, atau pemberian jus mentimun pada pasien hipertensi, atau pemberian terapi pijat oksitosin pada ibu menyusui. Nah, itu berarti ada perlakuan. Nah, nanti di perlakuan itu nanti desainnya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ada populasi, kemudian pilih sampelnya. Nah, dari perlakuan terhadap sampel itu, misalnya ini yang bawah ini adalah ibu menyusui yang tidak diberikan pijat, tetapi yang di atas ini ibu menyusui yang diberikan pijat oksitosin.
Nah, nanti dibandingkan hasilnya ini ASI-nya banyak atau lancar atau tidak. Ya, yang dapat pijat oksitosin. ASI-nya lancar, ini ASI-nya tidak lancar. Ya, berikutnya pada kelompok yang tidak mendapatkan pijat oksitosin yang dibiarkan saja, kita cek juga ASI-nya lancar atau ASI-nya tidak lancar. Seperti itulah. Kemudian dari kedua kelompok ini nanti dilakukan perbandingan, dihitung perbandingannya bagaimana sehingga akan ketahuan oh ini efektivitas pijat oksitosin terhadap lancarnya keluarnya ASI adalah sekian persen. Itu pada studi eksperimen. Ada penelitian yang dilakukan dengan sebuah intervensi. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nggak ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Lanjut, Bu. Keunggulan dan kelemahan dari studi eksperimen itu apa? Keunggulan dan kelemahannya. Jadi setiap metode Bapak Ibu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Itu pasti. Setiap metode itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ada studi eksperimen yang ada perlakuan ini, keunggulannya apa? Efektif untuk faktor resikonya yang jarang. Bias, informasi biasnya itu minimal. Bias itu adalah hal-hal yang bisa mengaburkan hasil penelitian. Contoh misalnya, tadi pijat oksitosin terhadap keluarnya ASI, pijat oksitosin terhadap keluarnya ASI itu. Nah, biasnya itu gini contohnya, apakah keluarnya ASI yang sangat banyak pada ibu yang menyusui itu, apakah hanya karena dipijat oksitosin, atau karena faktor lain. Faktor lain itu misalnya makannya banyak, nutrisinya terpenuhi, dia ibu rumah tangga di rumah saja, bukan ibu yang bekerja. Nah, itu perlu dikendalikan faktor-faktor lain selain pijat oksitosin tadi. Berarti pada setiap ibu menyusui yang diberikan pijat oksitosin itu, berarti satu, makanan yang dimakan harus dikendalikan. Kalau bisa disamakan semua responden itu. Berikutnya, ibu itu karakteristiknya apakah ibu itu ada yang bekerja, ada yang tidak. Nah, itu harus disamakan. Ya. Kemudian ibu yang anaknya pertama atau anak kedua dan seterusnya, itu juga perlu disamakan kriterianya. Sehingga itu mengurangi penyimpangan-penyimpangan hasil penelitian. Sehingga peneliti itu memang yakin 99% bahwa lancarnya ASI yang keluar pada ibu menyusui itu hanya dikarenakan oleh pijat oksitosin, bukan disebabkan oleh faktor lain yang menyebabkan ASI-nya itu bisa keluar. Seperti itu kan banyak itu selain pijat oksitosin, faktor yang bisa mempengaruhi banyaknya keluarnya ASI itu kan banyak. Mungkin dari faktor makanan, dari faktor stres, dari faktor jumlah anak, dari faktor pekerjaan ibu. Nah, itu faktor-faktor itu harus dikendalikan ya supaya Bapak Ibu yakin bahwa ASI keluarnya ASI pada ibu menyusui itu hanya karena pijat oksitosin. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kelemahannya itu Bapak Ibu bisa lihat di layar, tidak efektif untuk efek yang jarang. Kemudian Mbak, Desi Lawati minta surat pemanggilan tuh. nah, itu keunggulan dan kelemahan dari studi eksperimen. Nah, untuk analisis datanya, nah ini kan kalau datanya sudah ketemu, respondennya sudah ketemu, penelitiannya sudah dilakukan, Bapak Ibu tinggal ini mau mengolah hasil penelitiannya itu mau dijadikan apa saja terserah Bapak Ibu. Ya, ibaratnya hasil penelitian Ibu, data-data yang Bapak Ibu kumpulkan itu adalah bahan makanan. Nah, analisis ini adalah cara memasaknya. Bapak Ibu sudah bahan makanannya sudah komplit ini. Tinggal Bapak Ibu di analisis data ini Bapak Ibu mau
dimasak dengan cara direbus, boleh. Mau digoreng, boleh. Mau ditumis, boleh. Mau dimakan mentah, silahkan. Nah, itu analisis data. Jadi cara Bapak Ibu untuk menyajikan data hasil penelitian. Ya, seperti itu kurang lebih studi eksperimen. Nah, bagaimana dengan studi yang tidak eksperimen, Pak? Yang hanya observasional. Yang hanya observasional sama juga. Bapak Ibu mulai dari desainnya ini berarti kan desainnya Bapak Ibu tidak membandingkan. Bapak Ibu hanya melakukan pengamatan. Nah, pengamatannya itu Bapak Ibu mau melakukan pengamatan pada satu kelompok atau mau dibandingkan dengan kelompok yang lain. Nah, Bapak Ibu tidak perlu memberikan intervensi apapun. Bapak Ibu lihat saja hasilnya. Oh, ini pasien yang gambaran pasien hipertensi di wilayah Bapak Ibu misalnya. Oh, yang usia lebih dari 50 tahun ada berapa yang hipertensi, berapa yang tidak hipertensi. Usia 30 sampai 50 tahun berapa yang hipertensi, berapa yang tidak hipertensi. Seperti itu Bapak Ibu lihat saja hasilnya. Nah, hasilnya nanti Bapak Ibu terserah mau dimasak bagaimana. Mau disajikan satu-satu datanya, mau dijadikan semuanya datanya dalam bentuk tabel yang lebih bagus, boleh-boleh saja. Sampai sini Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke yang lain. Lanjut lagi. Ya, lanjut lagi. Bapak Ibu, berikutnya kalau tadi studi observasional sudah, studi eksperimen sudah. Berikutnya ada studi namanya studi kohort. Studi kohort. Kohort itu studi yang mempelajari hubungan antara faktor resiko. Faktor resiko itu faktor penyebab dengan faktor penyebab dan akibatnya. Ya, dibandingkan dengan akibatnya. Nah, penelitian dengan studi kohort ini pasti lama, Bapak Ibu. Waktunya pasti lama. Ya, untuk mengetahui misalnya merokok dengan penyakit hipertensi, ya itu kan nggak bisa 1 bulan 2 bulan, ya pasti bertahun-tahun. Untuk mengetahui apa ya? Penggunaan jus mentimun terhadap penurunan hipertensi. Nah, waktunya pasti nggak bisa hanya seminggu, 2 minggu itu nggak bisa. Pasti waktunya lama. Nah, itu di desain studi kohort ini mencari efek dengan akibat, mencari penyebab dengan akibat itu bisa mundur ke belakang atau bisa maju ke depan. Ya, mundur ke belakang atau maju ke depan. Misalnya Bapak Ibu itu mau mundur, ya mau mundur misalnya saat ini ada orang yang mengalami kanker paru saat ini, ya ada orang yang mengalami kanker paru, ya atau dilihat saat ini ada orang yang merokok, nah mengalami kanker paru, ada nggak orang yang merokok yang tidak mengalami kanker paru? Nah itu dicari. Misalnya penyebabnya itu kita mau lihat 2 tahun ke belakang atau masa inkubasi kanker berapa sih, misalnya 5 tahun, berarti 5 tahun yang lalu. Kapan si responden ini dia mulai merokok? Apakah 5 tahun yang lalu dia sudah merokok atau belum? Ya, yang 55 tahun yang lalu sudah merokok, sekarang CA paru atau enggak? Yang 5 tahun yang lalu tidak merokok, sekarang CA paru atau tidak? Nah, itu untuk mengetahui penyebab dengan akibat saat ini. Yang lainnya banyak. Yang lainnya misalnya orang yang sakit hipertensi saat ini. Dulu ketika kita lihat 2 tahun yang lalu, pasiennya itu bagaimana?
stresornya apakah tinggi atau enggak, pola makannya itu bagaimana. Nah, itu mau dilihat dari salah satu penyebabnya, lah itu dilihat sama 2 tahun yang lalu. Kalau sekarang hipertensi, pola makan 2 tahun yang lalu bagaimana? Orang yang tidak hipertensi, pola makan 2 tahun yang lalu bagaimana? Ya, kayak gitu. Ya, sama juga orang dengan kolesterol, orang dengan TG-nya tinggi. Nah, itu pola makan setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu bagaimana? Itu namanya kohort retrospektif, melihat ke belakang, karena sekarang akibatnya sudah muncul. Nah, tapi kalau penelitiannya mau ke depan, sekarang penyebabnya kita lihat, kita teliti, tapi akibatnya kita lihat 2 tahun besok, 2 tahun besok, 2 tahun ke depan. Nah, sekarang misalnya ada orang yang setiap minggu makan enak lebih dari 2 kali. Makan enak itu makan berlemak, makan berminyak kayak gitu. 2 sampai 3 kali per minggu. Nah, ini dibandingkan dengan orang yang setiap minggu itu makannya biasa, dia menghindari makan berminyak, makan berlemak. Kita lihat 2 tahun berikutnya, 2 tahun yang akan datang, itu apa yang akan terjadi. Kita akan melihat misalnya nilai kolesterolnya, nilai trigliseridnya, atau nilai obesitasnya, atau status gizinya, kayak gitu. Nah, itu namanya kohort prospektif, kohort yang melihat ke depan. Ya, Bapak Ibu pasti sudah punya bayangan itu. Kalau sekarang saya mau melihat saya mau melihat akibat, atau sekarang saya mau melihat penyebab gitu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Keunggulan dan kelemahannya ini masing-masing pasti ada seperti tadi. Ini penyajian datanya. Studi kasus kontrol berikutnya. Yang ketiga, studi kasus kontrol. Ya, kasus adalah kelompok yang mengalami sakit, efek yang diteliti. Kontrol adalah kelompok yang tidak mengalami sakit. Ya, jadi studi kasus kontrol ini adalah satu kelompok saja dari studi kohort ini. Ini setengahnya ini namanya studi kohort. Mau yang atas saja atau yang bawah saja, ini namanya studi kasus kontrol. Ya, dari studi kohort ini, kalau kita ambil separuh, yang merah saja atau yang biru saja, ini namanya studi kasus kontrol. Tapi kalau kohort adalah dua-duanya ini, ya, Bapak Ibu. Nah, itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Ya, Bapak Ibu ada yang mau disampaikan sampai sini? Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, silakan. Bisa diulangi. Ya, itu studi kasus kontrol. Contohnya ini, ya, contohnya ini. Ya, jadi dilihat ini efeknya kan ini hanya 2, ya, hanya 2, positif, ini negatif CA paru, ini positif CA paru. Kita bandingkan dengan yang ini, ya, ini kan positif CA paru, negatif CA paru. Jadi hanya satu kelompok yang atas saja atau yang bawah saja. Itu Bapak Ibu. Itu studi kasus kontrol. Ya, Bapak Ibu cukup tahu saja, tapi nggak usah perlu melakukan penelitian deskripsinya yang ini. Itu berat. Bapak Ibu nggak lulus nanti kalau melaksanakan penelitian. Berikutnya adalah desain cross seksional. Cross seksional itu pengamatannya hanya dilakukan pada satu waktu. Semua data, faktor risiko dan efek diukur secara bersamaan. Ya, disebut juga survei. Nah, ini yang cross seksional ini bisa observasional ini desainnya, deskriptif, yang disarankan untuk Bapak Ibu.
Ya, jadi melihat kalau sosial ekonominya bagus, dia sakit TB atau tidak. Kalau sosial ekonominya rendah, dia sakit TB atau tidak. Ya, dipotret saja. Setelah ketemu diapain ya? Nggak usah diapa-apain, cukup disajikan hasilnya saja. Nah, itu selesai Bapak Ibu. Nggak perlu mengikuti orang yang ini saat ini misalnya sosial ekonominya tinggi, besok kalau dia bangkrut kena TB atau enggak perlu. Saat ini kondisi sosial ekonominya bagaimana, orangnya kena TB atau enggak. Melakukan survei terhadap 100 orang misalnya. Dipilih secara acak sosial ekonomi dengan status kejadian TB pada pasien. Nah, tinggal diamati sosial ekonominya baik, TB atau enggak. Sosial ekonominya rendah, TB atau enggak. Keunggulan dan kelemahannya seperti tadi masing-masing nanti dibaca saja Bapak Ibu. Ya, potensi bias. Potensi bias. Bias tadi adalah penyimpangan-penyimpangan yang bisa mengaburkan hasil penelitian. Ya, bisa mengaburkan hasil penelitian. Jadi Bapak Ibu bisa tertipu itu. Oh, ini penyebabnya ASI keluar banyak ini karena pijat oksitosinnya atau karena faktor yang lain. Nah, faktor yang lain itu namanya bias penelitian. Nah, itu harus dikendalikan. Caranya bagaimana? Caranya pada saat melakukan seleksi pasien, seleksi responden harus diperhatikan syarat-syarat kriterianya. Informasinya pada saat Bapak Ibu memberikan penjelasan prosedur penelitian dan selama menjadi responden harus bagaimana saja, ini harus diberikan informasi dengan baik. Kemudian faktor confoundingnya, usianya, jumlah anaknya, pekerjaannya, status pernikahannya, keikutsertaan dalam program KB-nya, nah itu harus dikendalikan semuanya sehingga Bapak Ibu itu akan meyakini ini hanya karena pijat oksitosin, bukan karena faktor yang lain yang bisa mempengaruhi ASI keluar. Karena faktor yang lainnya sudah saya kendalikan dengan cara begini. Gitu. Ya, karena kalau itu tidak dikendalikan, Bapak Ibu ya hasil penelitiannya lemah. Jadi lemah itu ya keakuratannya menurun. Yang harusnya bisa sampai 99%, Bapak Ibu tergantung, bisa karena banyak biasnya bisa mungkin hanya 30% akurat, bisa hanya 40% keakuratannya kayak gitu. Ya, tidak bisa sampai 99%. Nah, ini bias seleksi ya pada saat memilih responden. Ya. Misalnya contoh, peserta training laktasi punya kepedulian yang tinggi pada ASI dibandingkan yang tidak ikut training. Berarti yang mau dijadikan peserta responden itu ya yang ikut training saja, yang nggak ikut training nggak usah. Karena itu sudah beda pengetahuan, beda perilakunya, beda sikapnya. Ya, kalau mau yang diikutkan training, ya berarti semua yang ikut training. Kalau yang nggak ikut training, semua yang nggak ikut training. Ya, jadi itu termasuk bias, mengendalikan bias seleksi. Nah, contoh berikutnya populasi yang tidak bekerja dengan populasi yang bekerja. Nah, ini kan tentu berbeda ini. Tentu berbeda hasilnya. Oleh karenanya perlu dikendalikan, ya. Kemudian berikutnya adalah karena subjek menderita masalah kesehatan tertentu. Nah, misalnya penyakit penyerta pada responden itu juga perlu dikendalikan. Ya, dia ibu hamil dengan hipertensi. Berarti yang dengan penyakit lain yang nggak perlu ikut, cukup dengan ibu hamil yang menderita hipertensi saja. Pak, berarti sampelnya semakin berkurang. Iya, sampelnya semakin berkurang, tetapi kriterianya ibu satu responden. Bapak Ibu satu responden, tidak respondennya ngacak semua ibu hamil. Ada yang hipertensi, ada yang enggak. Ada yang hiperuremia, ada yang enggak. Ada yang hiperproteinemia, ada yang enggak. Nah, itu akan menimbulkan bias seleksi responden. Dan juga kriteria-kriteria yang lain yang itu dapat menyebabkan bias seleksi responden. Yang kedua adalah bias informasi. Bias informasi memberikan penjelasan penelitian, penjelasan tata cara prosedur penelitian itu perlu diberikan secara
detail sehingga semua responden memahami apa peraturan selama dia bersedia menjadi responden. Karena tidak jarang juga Bapak Ibu awalnya ikut, oh saya ikut siap jadi responden, tapi ternyata dia di tengah perjalanan pada saat pengamatan, pada saat dilakukan penelitian dia pindah rumah, ya, atau pada saat pengamatan dia tiba-tiba sakit parah. Nah itu harus dikeluarkan dari responden penelitian. Nggak boleh itu asal oh nggak apa-apa, ikut aja. Ya itu menjadikan bias, ya. Sama juga dengan ketika Bapak Ibu memilih responden, ibu hamil hamil pertama, usia 20 tahun. Berikutnya ada lagi dalam responden tersebut, usianya yang sudah 35 tahun, anaknya sudah 4. Ya, kan pengalamannya sudah berbeda. Ya, kemudian sikapnya dia terhadap kehamilan sudah berbeda. Ya, semuanya berbeda, sehingga informasi yang didapatkan, informasi yang akan diserap oleh responden itu juga pasti akan berbeda. Yang satu minim pengalaman, yang satu sudah sangat kaya pengalaman. Nah, seperti itu nggak seimbang jadinya. Kalau nggak seimbang bagaimana? Ya sebaiknya nggak usah diambil jadi responden karena itu akan menyebabkan nanti ada nilai kalau dalam bahasa penelitiannya ada nilai outlier, ada nilai yang mencil hasilnya. Yang lainnya itu pengetahuannya standar, ya nilainya dari nilai 0 sampai 10, pengetahuannya itu rata-rata 5. Tapi ini ada satu yang nilai pengetahuannya 9. Nah, ini kan nilainya mencil, ya misah sendiri. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Outlier itu kalau dalam statistik itu nanti akan kelihatan, itu akan sangat mempengaruhi hasil penelitian berikutnya. Ya, bias confounding berikutnya, ya confounding itu ya faktor-faktor yang lain, misalnya ini status gizi, pola makan, aktivitas, ya mempengaruhi kejadian hipertensi. Nah, ini yang saya contohkan. Kalau Bapak Ibu mau mencari hubungan pola makan dengan kejadian hipertensi, berarti status gizinya harus dikendalikan. Saat dilakukan penelitian itu, status gizinya harus dikendalikan. Oh, orang yang status gizinya normal, berarti yang terlalu kurus dia nggak boleh, yang terlalu gemuk dia nggak boleh. Itu nggak boleh ikut menjadi responden penelitian itu. Rupa respondennya kurang, ya memang harus kurang, ya cari lagi responden berikutnya, ya nggak boleh asal itu, nggak boleh asal, karena itu mengendalikan responden. Yang aktivitasnya banyak, oh ya nggak boleh, jangan aktivitasnya yang jangan banyak-banyak, aktivitasnya standar aja, aktivitas harian. Jangan yang satu dia rutin berolahraga, yang satunya enggak, nah, itu pasti nanti akan berbeda terhadap kejadian hipertensinya. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu beberapa desain penelitian. Ya, beberapa desain penelitian. Materi saya kirimkan ke Mas Pusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Sriwidi, silakan Bu. Pak, mau tanya, tadi kan dijelaskan masalah yang untuk penelitian. Saya kan dinasnya di IGD, Pak. Misalnya saya mengambil kasus yang contohnya hubungan respon time dengan pelayanan pasien di IGD itu bisa kah, Pak? Iya, bisa Bu. Bisa respon time dengan kepuasan pelayanan di pasien di IGD. Bisa. Sangat bisa itu, Bu. Itu untuk mencari respondennya itu, Pak, kira-kira bagaimana, Pak? Jumlah kunjungan pasien semuanya atau samplingnya gimana ya, Pak ya? Ya, berarti kan kriteria respondennya Ibu harus tetapkan dulu. Kriteria responden yang jelas kan respondennya itu harus dewasa. Respondennya Ibu mau pasien atau mau keluarga. Oh, iya. Itu ditentukan dulu. Kalau pasien berarti kan pasien
Kalau pasien Mas, berarti maaf. kan pasien yang bisa memberikan feedback. Berarti pasien yang sadar, pasien yang sudah memenuhi kriteria hak untuk menjadi penanggung jawab atas dirinya sendiri. Berarti Ya, pasien Pak. anak-anak nggak boleh, pasien lansia nggak boleh, pasien yang tidak sadar nggak boleh, gitu kan? Oh, ya, Pak. Nah, itu harus dikriteria, Bu. Sama juga Oh, ketika Ibu menentukan kriteria respondennya adalah keluarga. Berarti keluarga iya. yang bagaimana yang Ibu bisa ambil menjadi responden. Gitu, Bu. Jadi perlu Iya. disusun dulu kriteria-kriteria respondennya. Oh, Pak, maaf tanya lagi. Terus Pak, untuk pengambilan misalnya pengambilan sampelnya itu kan Pak, itu dilakukan setelah kita melakukan pelayanan atau sebelum Pak. Jadi misalnya pasien datang, terus kita sudah memberikan kuesioner dulu atau setelahnya, biasanya gitu Pak. Oke, saya tanya sekarang Bu Sri Ya Pak. Widi. Ya Pak. Ya, untuk pasien itu untuk bisa menilai saya dilayani cepat atau tidak, itu berarti dia harus mendapat tindakan dulu atau belum? Setelah melakukan tindakan Pak. Setelah dia mendapatkan tindakan ya. Ya. Oke. Pasien atau keluarga pasien itu bisa menilai, oh pelayanan di IGD ini memuaskan menurut saya. Itu berarti dia harus sudah dilakukan tindakan atau sebelum dilakukan tindakan? Setelah dilakukan tindakan, cuman masalahnya kadang Pak, kalau kita melakukan tindakan di awal kan mesti ada pendaftaran. Nah, seperti itu apa itu juga termasuk respon time, Pak? Oh enggak dong, respon time kan ada kriterianya, Bu. Kan ada Iya, kriterianya. Respon langsung time, dari perawat yang mengkaji pasien dari awal sampai dokter melakukan pemeriksaan ke pasien gitu kan Pak ya? Berarti kriterianya ditambahin gitu Kak Pak? iya, kriterianya kan Ibu batasin. Respon Ya, time-nya itu kalau di IGD kan, kalau nggak salah ya Bu, kan ada iya Pak. respon time triase, ada respon time tindakan setelah triase, gitu kan? Ya, Nah, itu Ibu mau menilai yang mana? Kalau respon time triase berarti ketika pasien datang sampai dia diberikan label, oh ini gawat, ini darurat, ini gawat darurat, atau merah hijau kuning, kayak gitu. oh, Nah, itu Bu, itu yang dihitung. Pendaftarannya kan nggak masuk itu, nggak masuk. cuman masalahnya gini Pak. Jadi kan ya maaf ya Pak ya, kalau misalnya kita penilaian di Google itu Pak, rata-rata kan mereka itu perhatikannya itu dari awal pendaftaran sampai dia mendapatkan pelayanan. Padahal kalau misalnya respon time dari perawatnya maupun dari dokternya itu kita cepat, berarti harus ada pembatasan kriteria gitu ya Pak ya? Iya Bu, jadi itu nanti di Oh, definisi operasionalnya variabel penelitian yang ingin Ibu teliti itu batasannya sejauh mana, ruang lingkupnya sejauh mana, itu ada iya. batasan dalam penelitian Bu. Oh, Sehingga itu akan mengurangi bias tadi Bu, bias tadi, oh, bias seleksi, bias penilaian, bias confounding gitu kan. Karena iya Pak. kalau sampai pendaftarannya dihitung itu kan ya kalau ada keluarga pasien yang mendaftar ke sana, petugasnya Iya, pas ada, pas iya tidak Pak. jam sibuk. Keluarganya udah datang ini ke pendaftaran, ternyata bagian pendaftaran masih melayani dua keluarga yang Pasien. lain. Sehingga kan itu Iya. akan makin lama itu kan. Itu kan tidak termasuk respon time itu. Oh, baik Pak, baik Pak. Iya, Gitu Ibu. iya Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada. Izin Pak, John Ivan Pak. Oh silakan Pak John Ivan. Ya Pak, izin saya mempertanyakan juga masalah ruangan aja sebenarnya Pak. Kita dua orang bertugas di kamar bedah. Respon time itu lebih spesifik kita terima dari keluarga pasien atau dari pasien sendiri. Sementara si pasien itu harus kita lakukan tindakan bedah. Apa Pak? Sorry Pak, diulangi Pak. Saya nggak begitu terdengar suaranya. Nah,
kita ini kan bekerja di kamar bedah, Pak. Nah, jadi respon time, apakah respon time itu kita terima spesifiknya lebih besar respon time-nya dari keluarga kah atau dari pasien sendiri? Sementara pasien sendiri itu kita harus melakukan tindakan operasi dengan cara pembiusan. Nah, secara pembiusan itu kan kita harus kita lihat juga skala kesadarannya sampai dia bisa merespon, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, oke. Jadi respon time-nya itu kalau saya respon time itu dinilai dari tindakan yang diberikan kepada pasien. Ya, sebenarnya masing-masing itu kan sudah punya standar pelayanan minimalnya sendiri. Ketika pasien masuk sampai dilakukan tindakan harus minimal kurang dari sekian menit, kayak gitu. Nah, itu biasanya perawat yang nerima, petugas yang nerima itu dia akan melakukan checklist jam berapa diterima, jam berapa dilakukan pelayanan, jam berapa dilakukan tindakan. Nah, itu berdasarkan pasiennya, Pak. Meskipun pasiennya sadar atau tidak sadar, itu sebenarnya tidak berpengaruh, Pak. Tidak berpengaruh terhadap kemampuan penilaian pasien. Karena itu kan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pelayanan yang diberikan oleh perawat atau tenaga kesehatan di ruangan itu terhadap pasien. Kan Bapak sebagai peneliti nih mengamati teman-temannya, respon time-nya kalau menerima pasien sampai melakukan tindakan itu berapa lama gitu. Nah, itu Bapak yang menilai, Bapak yang mengamati kecepatan perawat atau tenaga kesehatan di situ, respon time-nya berapa lama gitu. Jadi nggak berpengaruh pasiennya mau sadar atau tidak, nggak berpengaruh, Pak. Ya. Nah, keluarganya boleh nggak? Nah, keluarga dia tahu nggak apa yang dialami oleh pasien, apa yang dilakukan terhadap pasiennya. Ya. Itu keluarga tidak tahu respon time-nya itu ya respon time kecepatan pelayanan yang diberikan oleh perawat atau tenaga kesehatan di ruangan bedah itu dari mulai menerima pasien sampai melaksanakan tindakan. Gitu, Pak. Di IGD maupun di ruangan manapun ya itu sebenarnya. Oke, Pak. Terima, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Bapak Ibu yang lain silakan. Sore, Pak. Oh ya, Pak, silakan. Maaf Pak, out of topic. Melanjutkan saya yang pertemuan minggu lalu, kan di tempat kami dari perusahaan dari tempat kami manajemennya tidak diizinkan untuk mengambil sampel di tempat kerja kami. Apakah bisa kita mengambil sampel di luar itu, Pak? Misalkan di tempat pelatih, tempat training luar, kita mau ambil korelasi antara pre-test dan post-test ya gitu. Misal itu, Pak. Oh, boleh, Pak. Kalau saya boleh sekali itu, nggak masalah. Kalau saya boleh Jadi sekali itu, Pak. Nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Oke, Pak. Biar kita mastiin aja boleh, Pak. Iya. Nah, terima kasih banyak, Pak Wahyu. Iya, Pak. Masalah. Sama-sama, Pak. Ya, Pak. Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada. Pak mau tanya. Ya, dulu. Pak mau tanya, kalau kita itu kan yang paling enak itu kayak hubungan antara ATP atau langsung kayak peran perawat terhadap apa gitu. Lebih sulit yang mana ya Pak kira-kira? Ya, Bu, mohon maaf diulangi Bu, karena saya nggak bisa mendengar Ibu dengan jelas. Oke. Oh ya. Mau tanya untuk penelitian yang kayak perbandingan dengan antara A dan B Bu, suara Bu, mohon maaf. peran perawat terhadap Ya.
Bu. Oh ya. Maaf, Ibu. Saya Itu chat aja apa Pak? terlalu ramai, suaranya nggak bisa saya tangkap. Oh ya, saya chat aja ya Pak. Ya, boleh, boleh. Ya, Bapak Ibu yang lain silakan kalau ada. Sore Pak. Ya, Bu Sumihar, silakan Bu. Ya, izin Pak bertanya. Ini kan saya sedang dinas di CSSD dan laundry. Kira-kira penelitian apa yang bisa saya ambil ya Pak? Ya, Ibu selama di CSSD dan laundry menemukan masalah apa, Bu? Selama ini sih masalah bisa terkendali sih Pak. Ya, terkendalinya sesuai perasaan Ibu atau sesuai indikator? Sesuai indikator. Kalau ini sih sekarang persoalan yang kami hadapi ini tentang problem pada mesin RO dengan air RO dengan mesin itu dengan proses penyeterilan Pak. Itu bisa Kak Pak? Wah, kalau mesin sebaiknya jangan, Bu. Kalau hasil misalnya hasil kultur ini kan saya udah 3 tahun di sini. Jadi waktu dari awal itu saya melakukan cek kultur yang dimana dengan masa expire-nya alat kami Pak. Jadi waktu di tahun 2000 itu masa expire di, di 5 hari dengan tromol. Terus kemudian di tahun 2021 sudah naik ke 7 hari karena berdasarkan hasil kultur. Apakah saya bisa mengangkat kasus itu atau bagaimana? Ya, kalau hasil kultur itu setiap laundry dilakukan, Bu. CSSD Pak. Setiap Ya. tahun. Oh, benar. Itu agak susah ya, Bu ya. Gini saja misalnya Ibu. Misalnya petugas CSSD-nya itu selama ini selalu memakai APD nggak pada saat melakukan tindakan? Oh iya iya iya. Bisa Pak. Ya. Ya, itu Boleh. Ibu amati aja. Ibu amati saja. Dari sekian petugas APD baik mulai pengambilan. Kalau di Ibu ke ruangan-ruangan itu mengambil atau Ibu menunggu CSSD-nya menunggu di ruangan aja atau mengelilingi ruangan? Kalau saya biasanya menerima alat yang sudah bersih kalau di kami CSSD-nya. Pencucian masih di unit masing-masing. Ya. Nah, itu berarti Ibu bisa menilai itu misalnya kepatuhannya atau apalagi ya misalnya
pemilahan kepatuhan perawat atau ruangan unit-unit dalam kepatuhan memilah-milah jenis kotoran atau jenis apa yang perlu disterilkan, yang perlu dicuci kayak gitu. Itu sudah pernah nggak disosialisasikan bahwa oh ini yang infeksius, ini yang tidak, harus dibedakan tempatnya bagaimana. Nah, itu apakah semua perawat di tempatnya Ibu sudah paham belum dengan itu, sehingga itu kan akan memudahkan atau memberikan jaminan meningkatkan keselamatan pada petugas CSSD karena dia sudah memilah-milah sendiri gitu kan, nggak perlu memilah-milah lagi. Oh iya, baik Pak. Oke Ya, Pak. gitu Bu. Ya, Banyak. Nah, saran saya jangan mesin, jangan yang kultur, nggak usah Bu. Itu terlalu berat di biaya dan berarti lebih ke kepatuhan dan ini aja ya Pak ya. Oke. Ya, terlalu itu dulu aja Bu. Oke, iya Ini baik Bu Pak. Putri Terima kasih. Dinarwedi. Makasih ya sama-sama Pak. Bu Sumi ya. Bu Putri mau tanya Pak, untuk judul penelitian lebih enaknya itu bivariat atau multivariat, seperti hubungan atau peran perawat. Nah, ini Bu Putri. Tadi di awal kuliah kan saya menyampaikan penelitiannya untuk Bapak Ibu saya sarankan untuk yang studi observasional saja. Studi observasional itu Bapak Ibu cukup gambaran. Ya, gambaran misalnya kayak Bu Sumiha tadi, gambaran kepatuhan petugas CSSD dalam menggunakan alat pelindung diri misalnya. Nah, alat pelindung diri kan macam-macam, mulai dari topi, kacamata, masker, handscoon, apron, sepatu boot, dan alat-alat yang lain. Nah, itu gambaran kepatuhannya bagaimana. Dia mati selama 1 bulan misalnya, nanti akan ketemu, oh ini nggak patuhnya pada ini alas kaki misalnya, nggak patuhnya pada handscoon-nya, nggak patuhnya sebagian besar ditemukan pada maskernya misalnya. Kayak gitu. Yang enak gambaran Bu, yang enak gambaran Bu. Jadi nggak perlu analisis bivariat, cukup analisis univariat saja, cukup Ibu menggambarkan saja satu variabel. Itu yang paling enak. Tapi kalau Bapak Ibu Bu Putri mau penelitian yang hubungan, ya mau sampai ke analisis bivariat itu kan 2 variabel. B itu 2, variat itu variabel. Menghubungkan 2 variabel, nah, itu kami monggo saja, kami serahkan ke Ibu. Kami kembalikan ke Ibu, mau sampai ke bivariat atau tidak. Begitu Bu Putri. Ya, Bapak Ibu, Bu Putri bisa diterima penjelasan saya. Ya, Bapak Ibu yang lain, Bu Yulia atau Pak Francisco Xavier. Silakan. Selamat sore, Pak. Oh, Bu Francisco ya? Perempuan ya, Ibu? Bu Yulia atau Bu Francisco? Saya Francisco. Selamat sore, Pak. Oh ya, Bu Oke, Yulia Pak. dulu. Selamat sore, Pak. Iya, Pak. Ya, Bu Yulia dulu ya, Pak Francisco ya. Bu Yulia dulu, silakan Bu Yulia. Selamat sore, Pak. Saya mau bertanya. Kan sekarang ini saya kan bertugasnya di ruang ICU. Apa, Pak, ya baiknya yang saya ambil? Kalau misalkan saya bertanya nih, Pak, contohnya gini. Di ruang ICU dengan beban pasien, contoh misalkan sekarang kita tempat tidur 6 bed, Pak. Tapi tenaga kesehatan atau nakesnya yang berjaga itu cuma 2, Pak. Apa, Pak, ya misalnya apa yang apakah bor atau beban kerjanya perawat atau gimana, Pak, ya? Yang saya tanyakan maksudnya yang saya ambil itu apakah bisa seperti itu, Pak, atau yang gimana, Pak, gitu. Ya, oke, Bu Yulia. Ya, Ibu harus cari dulu teori tentang rasio jumlah perawat dan jumlah pasien di ruangan dengan ketergantungan berat seperti ICU. Nah, rasionya berapa? Nah, rasio seharusnya misalnya
dalam satu shift ada 6 bed, kalau terisi semua ya berarti perawatnya misalnya 4 itu. 4 pasien berarti kan perawat 1, pasien 1,5. Seperti itu. Atau kalau di ICU itu teorinya 1:1. Itulah. Itu kalau Ibu sudah menemukan gap-nya, menemukan kesenjangannya, oh ini harusnya 1:1, tapi di tempat saya ini masih 1:3. Nah itu kan masalah itu, Bu. Masalah, berarti beban kerjanya workload-nya mesti terlalu tinggi. Pak, Ya. berarti bisa ya Pak ya, misalkan saya contoh ngambil penelitian seperti itu Pak ya? Bisa Bu, tapi Ibu perlu dikomunikasikan dengan pihak manajemen di rumah sakit Ibu. Kalau Ibu mengangkat judul ini, itu akan menyebabkan penilaian yang kurang baik terhadap rumah sakitnya Ibu atau tidak. Nah, itu akan berpengaruh atau tidak. Karena itu kan pasti penelitian Ibu nanti akan dipublikasikan itu. Oh, di rumah sakit X ternyata jumlah perawatnya nggak sebanding itu. Wah, itu akan mempengaruhi jumlah kunjungan pasien nanti. Gitu kan? Oke. Berarti Pak baiknya seperti apa? Ambil Pak. Nah, Jadi itu baiknya boleh. Pak apa Pak? Itu boleh, tapi dikomunikasikan dengan manajemen. Ya. Kalau yang lain banyak Bu. Misalnya Ibu mau melihat kompetensi interpretasi EKG pada seluruh perawat di ruangan ICU misalnya. Nah, itu silakan. Boleh itu. Jadi sejauh mana sih kemampuan perawatnya dalam melakukan interpretasi terhadap EKG. Berarti Ibu beri soal yang sama. Oh, kalau gambaran EKG seperti ini, kamu bacanya bagaimana? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa lama interpretasinya sudah benar atau enggak? Semua perawat di situ Ibu kasih soal yang sama. Sehingga Ibu mendapatkan kesimpulan hasil penilaian. Dan banyak lagi yang lain, Bu. Ya. Apa yang Bu anggap sebagai masalah itu bisa dengan penelitian. Bu. Oke Pak, makasih Pak. Nanti mungkin kalau misalkan saya konsultasikan ke Bapak Pak ya. Sama-sama ya. Pak Francisco. Ya, silakan Pak. Selamat sore Pak. Ya. Selamat sore, saya mau bertanya tentang saya kan kerjanya di salah kamar operasi OKA begitu, dan sebagai perawat anestesi. Saya mau tanyakan apakah penelitian nanti di bagian obat biusnya atau lebih kayak pasien yang di biusnya itu, karena saya sebagai perawat anestesi. Ya. Oke. Gitu aja Pak. Oke, kalau Bapak mau melakukan penelitian terhadap perawatnya, kan perawatnya hanya berapa itu Pak? Kan nggak bisa Pak. Ya. Jadi kepada pasiennya saja Pak. Pasiennya, misalnya respon pasien, upaya untuk melakukan rehabilitasi pada pasien pasca anestesi. Ya. Ya. Misalnya kemampuan bernafas, fungsi nafas normal pada pasien yang dilakukan general anestesi. Itu bisa Pak. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Benar, ini apa? Iya. Pak mau bertanya untuk berapa lama? Bu waktunya tergantung Bu, tergantung Ibu penelitiannya tentang apa?
Ibu penelitiannya tentang apa? Mau melihat efek terhadap akibat atau mau melihat cross seksional saja, observasi. Observasi kan cepat itu. Sehari 2 hari bisa selesai. Tapi kalau Ibu mau melihat penyebab dengan akibat, itu Ibu bisa berbulan-bulan itu. Itu pilihan sesuai dengan judul yang Bapak Ibu ajukan nanti. Gitu Bu Yunistia. Ya, Pak Redi Mardiansyah, silakan. Bapak Redi Mardiansyah. Silakan, Pak. Halo, Pak Redi. Ya, suaranya belum ada. Ibu Desma Lutfia Kartikasari. Ya, Silakan, Bu. Pak. Nggih, Pak, mau tanya, misal untuk penelitian ini hanya melakukan observasi saja, maksudnya misal saya kan di ruang NICU ya, Pak. Itu misal mengambil penelitiannya bayi-bayi yang baru lahir dengan sepsis, hubungan bayi yang baru lahir dengan sepsis dengan ketuban ibu, warna ketuban ibu itu bagaimana ya, Pak? Boleh, Bu. Boleh. Tapi hanya melakukan misal hanya perhitungan jumlah, misal dengan tuban yang keruh itu akan sepsis atau ketuban yang jernih gitu, gimana ya Pak ya? Masih untuk batas-batasannya kira-kira bagaimana nih Pak? Iya, boleh, Bu. Itu studi observasional. Jadi Ibu membandingkan, oh yang keruh, sepsis apa enggak, yang tidak keruh, sepsis apa enggak. Boleh, Bu. Oh, kalau untuk jumlah yang diteliti jumlahnya ada ininya nggak Pak? Ada targetnya nggak ya Pak? Jumlah Target, pembandingnya. ya misalnya Ibu sebulan ada berapa bayi yang seperti itu? Belum tentu sih Pak, belum pasti. Ya, Jumlahnya nggak pasti. 30 ada nggak? Untuk yang bayi dengan sepsis, Hah? mungkin 10-15 mungkin Pak. Ya, berarti Ibu bandingkan bayi yang sepsis dan bayi yang tidak sepsis. Warna air ketubannya bagaimana? Itu berarti Ibu penelitiannya kasus kontrol tadi. Bayi yang sepsis dan bayi yang tidak, ketubannya bagaimana. Itu 1 bulan Ibu selesai itu. Oke, baik Pak. Ya, Ya, terima kasih Pak. ya oke, sama-sama Bu. Pak Redi, sudah bisa? Halo Pak, Silakan. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Ya, Waalaikumsalam, selamat sore. Silakan Pak. Oke, Pak, ini sebenarnya menyambung tadi pertanyaan yang Pak Yanwar. Kebetulan kan di rumah sakit kita nggak diizinkan untuk penelitian. Jadi bagaimana kalau kayak saya punya judul, jadi untuk ke teman-teman saya juga yang di sini toh, yang apa eh, melanjutkan program studi. Judulnya hubungan antara tingkat kecemasan saat menghadapi skripsi dengan motivasi melanjutkan studi pada mahasiswa RPL 2023-2024, Pak. Bisa nggak, Pak, seperti itu? Oh, bisa Pak. Bisa. Sangat bisa Pak. Nah, itu teman-temannya bisa dijadikan sebagai responden penelitian itu. Oke, baik. Bisa berarti, Pak, ya. Jadi teman-teman yang dibuatkan untuk respondennya nanti untuk kayak kuesioner, responden, begitu ya, Pak, ya? Bisa. Termasuk mungkin kecemasannya atau stresnya pada mahasiswa RPL karena kuliah nggak pernah ke kampus. Nanti penyusunan tugas-tugasnya bagaimana, itu dilihat saja stresnya. Pak Januar tadi juga ya, yang nggak boleh di rumah sakitnya ya. Iya, betul, Pak. Satu rumah sakit kita sama, Pak. Nah, itu boleh teman-temannya sendiri yang dijadikan responden, enggak masalah, Pak. Ya, Oke. jadi penelitian itu nggak tertutup hanya di lingkup ruang tempat kerjanya saja. Teman-temannya boleh, masyarakat di sekitarnya boleh. Ya, silakan anak sekolah boleh, bayi posyandu boleh, ya lansia boleh, ya boleh Pak. Jadi Oke, bebas. Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Wahid. Assalamualaikum. Misalnya.
Bu Lisna Manalu. Iya Pak, sore Pak. Silakan Bu. Saya kan dinas di ruangan hemodialisa Pak. Misalkan saya mengambil penelitiannya hubungan tindakan HD dengan perubahan tekanan darah pasien pasca HD, bisa aja ya Pak? Boleh. Saja ini Bu, amati saja tekanan darah pasien sebelum HD bagaimana, terus setelah HD bagaimana. Misalnya. Oh, berarti kita buat pre-HD-nya juga ya Pak ya, perbandingannya? Ya, supaya ada pembandingnya Bu. Misalnya 15 menit sebelum HD dan 15 menit setelah HD. Misalnya itu, Ibu lihat perbandingan tekanannya bagaimana. Nanti kalau Ibu mau lebih komplit lagi, pasca HD-nya itu 15 menit setelah HD diukur, setengah jam setelah HD diukur. Pasien HD itu setelah HD berapa jam dia masih di rumah sakit? Biasa sih Pak 15 sampai 20 menit lah Pak. Nah, Ibu minta dia 15 menit diukur, nanti Ibu tinggal di sini lagi 15 menit kemudian ya. Nanti saya mau cek setelah setengah jam Ibu tekanan darahnya bagaimana. Nah, itu juga Ibu nanti bisa membandingkan. Jadi Ibu punya 3 data, pre-HD, 15 menit setelah HD, setengah jam setelah HD. Itu Bu. Pre 15 menit sebelum dan 15 menit sesudah HD ya Pak? Pre-HD itu kan 15 menit sebelum HD. Terus Iya Pak. Terus diukur lagi 15 menit setelah HD. Terus ukur lagi 30 menit setelah HD. 30 menit. Oh iya Pak. Itu Pak kira-kira kalau untuk datanya itu kita ada minimal berapa gitu nah Pak pasiennya mau kita buat jadi penelitian Pak? Dan pasiennya ada berapa Bu? Sementara ini kita ada 28 Pak. Ya udah diambil semua aja. Ambil semua ya Pak. Oh ya. Iya Pak, baik Pak, makasih Pak. Sama ya. Ya, Bapak Ibu masih ada yang mau disampaikan? Oh, Bu Ayuni. Bu Ayuni dulu. Berikutnya Bu Wiwi. Silakan Ibu. Ibu Ayuni, halo. Ada? Ya, Bu Wiwi silakan. Oke Pak, makasih. Ya. Pak, kemarin kan saya tanya yang perihal, saya kan rencana mau ambilnya yang, karena saya di HD juga sama seperti Mbak Lisna tadi, saya satu ruangan. Dengan responden yang 29, kemarin Bapak bilang kan, yang maksudnya yang data series itu nah Pak. Rencana saya mau ambil yang kepatuhan, cairan kepatuhan, pembatasan cairan itu judulnya bingung, itu maksudnya yang gambaran atau gimana ya Pak? Gambaran pembatasan cairan. Iya. Pada pasien HD. Iya. Itu kan pasien saya kan jumlahnya cuma 28 tadi, bilang Bapak kemarin tuh gunakan data series, maksudnya yang data series itu kita cuma observasi atau gimana Pak itu? Ya, data series kayak Bu Lisna tadi, dihitung, diukurnya, diambil datanya lebih dari 2 kali. Dari 2 kali. Berarti misalkan kan jumlah pasien kita 28. Nanti kalau misalkan di respondennya itu kita nanti responden yang kita teliti berapa, di situ dijabarkannya berapa banyak responden gitu nah Pak maksud saya. Bukan, ya respondennya tetap 28, tapi pengambilan data jumlah cairannya Ibu mau lakukan berapa di kapan saja.
Dan itu lebih. Berarti misalkan pasien kan dalam HD itu kan ada yang 2 kali seminggu, ada yang 1 kali seminggu, kayak gitu ya Pak. Jadi kita ngambilnya minggu pertama sama minggu kedua, atau yang pas pertama datang HD, misalkan Senin Kamis di hari Senin, nanti sama Kamisnya aja, atau gimana itu ya Pak? Ya, pertanyaannya, jumlah cairan itu bisa diamati berapa hari, Bu? Kita kan diamatinya dengan penimbangan berat badan itu kan Pak. Kalau setiap kali pasien datang, dia timbangnya berapa, pulangnya berapa. Nah, di situ kan dilihat dari tingkat kepatuhannya. Misalkan sekarang pasien itu pulang dengan berat badan 53. Terus untuk hari berikutnya berat badannya di 55. Nah, itu kan berarti kan ada kenaikan berat badannya atau cairannya di situ. Nah, Ibu berarti gunakan waktu selama misalnya 2 minggu. 2 minggu itu Ibu kan mereka ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Ya, betul. Yang seminggu 1 kali HD-nya itu kan berarti diukurnya 2 kali itu, Bu. Oke. Yang seminggu 4 kali yang seminggu 2 kali diukurnya 4 kali itu. Setiap kali pasien datang, Ibu ukur aja berat badannya. Berarti itu nanti saya buat judulnya adalah gambaran gambaran kepatuhan pasien hemodialisa di Rumah Sakit Restu Ibu, gitu aja itu Pak, misalkan anunya. Judul skripsinya nanti. Ya, gambaran apa? Gambaran pemantauan cairan. Gambaran kepatuhan pasien dalam pembatasan cairan, gitu ya Pak? Itu bisa. Bisa. Gitu, Baik, Bu. Pak. Ya. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ibu Maria De Fatima, silakan. Selamat sore. Pasien saya kan jumlahnya cuma 28 tadi, bilang Bapak. Selamat sore, Pak. Nah, kan data series, maksudnya yang data series itu kita cuma observasi atau gimana, Pak? Di mood dulu aja, Bu Wiwi. Bu Wiwi di mood dulu. Ya. Bu Maria, silakan, Bu. Ya, selamat sore, Pak. Ini saya mau bertanya. Misalkan saya mengambil kasus di IGD berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan perawat sesaat di ruang IGD. Itu variabel yang kita gunakan itu bagaimana, Pak? Ya. Ibu menggunakan 2 perangkat, atau Ibu dekat dengan siapa temannya yang lagi Zoom ya. Nah, sehingga suaranya berdengung itu. Diulangi, Bu. Tapi Ibu menjauh atau salah satu di mute, dimatikan suaranya. Biar nggak berdengung. Diulangi, Bu Maria. Ya, selamat sore. Ya, sore. Silakan, Bu. Saya mau bertanya tentang pengambilan kasus atau sesuai dengan penelitian ini, sepertinya di ruang IGD. Jadi yang kasus yang mau diambil itu seperti tingkat pelayanan atau perang perawat terhadap tingkat kepuasan pasien. Itu variabel apa yang kita digunakan untuk penelitian, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke. Berarti variabelnya ya variabel peran perawat dan variabel kepuasan pasien, Bu. Jadi ada 2 variabel itu, Bu. Variabelnya. Kalau memang mau itu ada 2 variabel, Bu Maria. Ya. Gitu, Ibu. Ya, Pak Ahmad Syahrir, silakan, Pak.
Ya Pak, mohon izin bertanya. Saya kan tugas saya termasuknya untuk instruktur first aider Pak ya, di area kerja karyawan. Nah, kalau seandainya saya angkat temanya hubungan tingkat pengetahuan first aider dengan tingkat motivasi dalam melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Seandainya seperti itu gimana Pak? Wah, mantap itu Pak. Boleh Pak. Bisa ya. Nah, seandainya variabelnya nih, variabelnya kita ambil dua, variabel dependen motivasi, kemudian variabel independennya tingkat pengetahuan first aider. Apakah seperti itu Pak? Iya, motivasi dan pengetahuan. Oh, Boleh ya. Pak. Berarti tinggal di Iya Pak. ini ya. Ya, dilanjutkan ini ya, bisa ya, Iya. Pak ya. Data-datanya Pak lengkapi aja itu, sehingga mengerucut menjadi motivasi dan pengetahuan. Gitu. Gitu Pak. Ya, ada lagi Pak Syahrir. Cukup? Saya Pak. Ya. Oke, Bu Ayuni. Bu Ayuni Indah Dwi Lestari. Untuk yang reguler transfer yang belum bekerja, apakah nanti dari kampus, apakah nanti dari kampus ada praktek klinik, penelitian atau bagaimana Pak? Ya. Ya, Bu Ayuni, Bu Ayuni rumahnya di mana? Izin di Banjarnegara, Pak. Oh, Banjarnegara. Ya, nggak apa-apa. Di Banjarnegara, Ibu mau meneliti di mana? Di kampungnya, di desanya, di wilayah puskesmasnya, boleh. Atau masyarakat di lingkungannya Bu Ayuni, nggak masalah. Ya, penelitiannya di situ aja. Bagi yang belum bekerja, nggak masalah. Jadi kan nggak terlalu ribet itu, nggak harus masuk ke rumah sakit. Penelitiannya di komunitas nggak masalah. Atau mau meneliti teman-temannya ini yang RPL ini juga boleh. Gitu, Bu Ayuni. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Pak Ahmad Soleh. Pak Ahmad Soleh, silakan Pak. Itu Pak, saya mau bertanya Pak. Saya kan tugasnya di Puskesmas. Bagian imunisasi Pak. Kalau saya ngambil penelitian itu tingkat pengetahuan Ibu tentang manfaat imunisasi dasar bisa kalau Pak? Oh bisa Pak, sangat bisa itu. Sudah spesifik imunisasi dasar. Imunisasi dasar kan yang bagi bayi kan. Nah, Bapak tinggal munculkan saja kasus selama ini cakupan imunisasi dasar itu udah berapa persen dibandingkan dengan cakupan kenyataannya ya Pak, dibandingkan dengan standar cakupan nasionalnya itu cakupan imunisasi harus berapa persen. Nah itu ada jarak nggak itu? Kalau ada jarak atau di tempat Bapak belum 100% cakupannya, itu masalah, perlu diselesaikan dengan penelitian Pak. Gitu Pak Soleh. Itu berarti kalau untuk kuesionernya itu cuma pengetahuan Ibu tentang imunisasi itu aja Pak ya? Manfaat imunisasi Pak? Nah, tentang itu Pak. Sama mungkin karakteristik ya, umur Ibu, pendidikan Ibu, pekerjaan Ibu, anak keberapa, kayak gitu aja Pak. Oke Pak, ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Ya. Cukup ya Bapak Ibu. Sudah 3:30. Ya, nanti yang lain silakan kalau mau chat, diskusi, tanya lewat WA saya nggak masalah. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan yang kita diskusikan sore hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wahid. Terima kasih. Terima kasih.
anak buah anak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Si Warahmatullahi wabarakatuh. si P-nya Mbak siapa? Mbak Anggi ya? Iya, Iya. Pak. Iya, Pak. Saya, Pak. Jumlah siswanya ada berapa, Mbak? 50 berapa ya? 50 berapa ya, Bapak Ibu? Oh iya, bukannya Delapan. disiapkan. Oh, Dia yang ke 8. Tadi yang ikut. bentar, Pak. Saya buka, Pak. 58. Buka. Apa, Mbak Anggi? Lima berapa, Bu? 58. Oh, 58, Bapak. 58. Iya, berarti masih ada yang belum gabung ini ya. Psikososial hari Selasa.
Kita tunggu sebentar biar bergabung semua. Ini yang kelasnya Afida, Alivia, Indah. Ya, betul ya. Sampai dengan Elsa Puspita, betul bukan nih? Yang kelas Bukan, Pak. Bukan. reguler ya. Pak. Bukan. Reguler, saya carinya lagi. Ini yang RPL. Maria Novia Bella. Ini ya? Gitu Pak, benar. Iya, Pak. Oke, di sini tercantumnya 57. 57 mahasiswa. Oke, kita sambil nunggu yang lain, kita mulai saja. Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung di kelas RPL ya. Kelas RPL ini kelas yang istimewa, kelas luar biasa karena seluruh mahasiswanya sudah berpengalaman di lingkungan kerja masing-masing. Sebelum kita mulai, dulu waktu PPS saya sudah memperkenalkan diri belum ya ke kelas ini ya? Belum, Pak. Pak, belum. Pak. Orientasi mahasiswa itu kelas RPL ikut nggak? Yum, Pak. Ikut, Pak. Yum. Yum ya. Berarti kan ikut ya? Pak, ikut. Oke, mungkin saya perkenalkan lagi ya. Mungkin waktu sebenarnya kalau kemarin ikut orientasi, sebenarnya saya sudah memperkenalkan diri ya. Di sini saya tim dosen program studi S1 keperawatan. Kalau departemennya saya di Departemen Dasar dan Manajemen. Oleh karena itu di konsep-konsep dasar termasuk psikososial ini saya juga masuk tergabung di tim teaching. Ya. Kalau di struktural saya di Dekan Fakultas Kesehatan. Ada yang pernah ke kampus Ngudi Waluyo? Belum, Pak. Belum pernah. Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Oke, saya tunggu ya.